Oke, baik. Selamat pagi buat anak ibu yang akuntansi. Kali ini kita masuk ke pelajaran kita berikutnya, yaitu perhatikan buku anak ibu yang di buku paketnya halaman 22. Nah, jadi di sana kita masuk materi kita yang berikutnya, yaitu tentang jenis data. Nah, di sana terdapat beberapa tipe karakter yang data yang sering digunakan di dalam spreadsheet, yaitu sebagai berikut: data alfabet numerik dan juga teks. Jadi, data alfabet numerik ataupun teks itu merupakan tipe data berupa seperti huruf A sampai Z. Ini adalah merupakan tipe data yaitu A, B sampai dengan Z, dan juga simbol-simbol yaitu simbol perkalian, pembagian, persen, dan juga pagar itu adalah merupakan teks, dan yang merupakan numeriknya itu yaitu angka 0 sampai dengan 9. Data dengan tipe ini dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri dan selalu didahului oleh label prefix yang berupa tanda kutip 1 yang diberikan secara otomatis. Jika data yang dimasukkan adalah data angka tetapi tidak ingin menganggapnya sebagai alfabet atau numerik, kita harus mengetikkan label prefix sebelum data tersebut seperti 2012. Jadi perhatikan yang dimaksud di sana ini di situ. Ketika kita menggunakan kutip 1 kemudian angka, jadi 2012 itu adalah kutipnya itu merupakan prefix, itu merupakan sebagai alfabet alfanumerik ataupun teks. Jadi kita menganggapnya itu adalah sebagai teks. Tetapi jika kita ingin menganggap angka ini sebagai angka, ini kan jadi berupa teks karena kita membubuhi tanda kutip 1 atau sering disebut dengan labels prefix, label prefix. Jadi ketika kita ingin menganggapnya ini sebagai angka, dia akan menjadi rata kanan. Perhatikan perbedaannya ketika sama-sama angka. Kalau boleh dipikirkan 0 dengan sampai dengan 9 itu merupakan angka. Tetapi ketika kita menggunakan tanda kutip dan tidak menggunakan tanda kutip, apa yang menjadi perbedaannya? Perhatikan, jika yang pertama tadi sudah menggunakan tanda kutip, maka yang kedua saya tidak menggunakan tanda kutip. Itu artinya dia kita anggap sebagai angka, dia akan berada di posisi rata kanan seperti yang sudah Ibu ajari kemarin, rata kiri, kanan, tengah, dan rata kiri kanan. Nah, perhatikan di sana ketika kita tidak menggunakan tanda kutip 2012. Nah, dia sama-sama 2012. Tetapi ketika kita menganggapnya sebagai teks, yaitu saat kita bubuhi tanda kutip 1, dia dianggap sebagai teks dan berada di bagian rata kiri. Dan ketika kita menganggapnya sebagai angka, dia menjadi rata kanan dan tanpa dibubuhi tanda kutip. Oke? Begitu cara untuk membedakan sebuah angka itu ketika kita anggap sebagai teks dalam aplikasi spreadsheet. Oke. Untuk yang selanjutnya, data numerik atau angka merupakan data terdiri atas angka 0 sampai dengan 9. Sudah Ibu katakan tadi, jadi ketika angka 0 sampai dengan 9 itu adalah merupakan angka numerik. Sedangkan teks yaitu adalah dari huruf A sampai dengan Z, kemudian dibubuhi dengan tanda kutip, koma, kutip 2, titik 2, perkalian, dan juga pagar, hashtag, persen, itu adalah merupakan bagian daripada teks. Untuk itu anak ibu sudah memahami data alfabet numerik dan data alfanumerik dan juga teks. Oke, kemudian kita lanjut ke data formula yang di halaman 23. Data formula atau rumus merupakan tipe data yang terdiri atas rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika serta fungsi formula lainnya. Tipe data ini merupakan tipe data terpenting dalam spreadsheet karena akan sangat sering digunakan dalam pengolahan data. Oke, seperti contohnya. Nah, kali ini Ibu akan buat materi kita yang mana di dalamnya itu terdapat pembagian, perkalian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Karena ini adalah merupakan dasar daripada spreadsheet yang perlu anak ibu pahami. Oke, perhatikan di sini Ibu buat sebuah tabel yaitu yang terdiri dari nomor, nama barang misalkan. Untuk membesarkan dan mengecilkan sebelumnya anak ibu sudah mengetahui untuk mengatur tabelnya. Nama barang, kemudian
harga satuan dan juga harga barang. Kemudian di sana ada total. Oke. Nah, di sana misalkan kita buat namanya itu ada nama barangnya itu contohnya kulkas. Harga satuannya itu misalkan kita buat dia 2.500.000. Ini tanpa titik dan tanpa koma, karena ketika kita bubuhi tanda koma ataupun titik maka itu diartikan adalah sebuah teks. Jadi tanpa dibubuhi tanda titik. 2.500.000, nolnya ada 1. Oke, maka harga barangnya itu ada 2.500.000 harga satuannya. Oke, kita tambahin. Nah, misalkan kita buat di sini adalah jumlah barang. Oke. Nah, di sini ada nama barang, harga satuan, jumlah barang, misalkan jumlah barangnya itu ada 10. Maka untuk mendapatkan harga barang, harga satuan dan berarti ini total bayarnya nggak usah. Oke, di sini ada nama barang, harga satuan, jumlah barang dan harga barang. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan harga barangnya kita akan mengalihkan harga satuannya itu adalah 2.500.000 dikali berapa banyak barangnya. Banyak barangnya itu ada 10 unit. Jadi harga barang yang harus dibayar untuk kulkas maka harus kita kalikan harga satuan dikali jumlah unit barangnya. Jadi caranya menggunakan pakai rumus, kita selalu dibubuhi dengan tanda sama dengan. Harus diingat, selalu dibubuhi tanda sama dengan. Oke, sama dengan. Nah, untuk perkalian kita tidak perlu pakai rumus, contohnya sum, break, tidak perlu menggunakan fungsi statiknya. Jadi kita langsung mengalihkannya. Nah, contohnya harga satuan barang untuk kulkas itu berada di sel C berapa anak ibu? Jadi harga satuan untuk kulkas itu berada di sel C2. Jadi kita klik di sel C2. Sel C2. Nah, di sana udah nampak ya yang sudah kita klik dia sel C2. Atau kalau anak ibu sudah pandai membaca sel seperti yang sudah ibu ajari saat kita luring kemarin, perhatikan saat diketikkan juga boleh sama dengan C2, maka C2 juga akan tetap ditambahi. Nah, karena ini kita mau mencari harga barang, maka kita kali, ketikkan kali pada keyboardmu, kemudian dikali berapa? Nah, dikali jumlah barangnya. Jumlah barangnya itu ada di sel D2. Jadi boleh dengan cara diklik atau juga dengan diketik dari keyboard kamu. Atau kita klik jadi C2 dikali dengan D2. Lalu kita klik enter untuk mendapatkan harga barangnya. Nah, jadi di sana sudah dapatlah dia 25 juta. Nah, untuk membuat rupiah, kita klik di file yang ingin kita buat rupiah, lalu kita klik pada menu home. Nah, di sana ada number. Di sana ada pilihannya general. Lalu kita klik di sana, kita pilih accounting. Klik. Nah, jadi 25 juta. Oke. Accounting. Oke, paham ya caranya ya untuk perkalian. Nah, kita ulang satu contoh